Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Hasan SPD MPD, saya akan memaparkan materi mengenai karakteristik dan kebutuhan peserta didik anak usia sekolah atas. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian siswa sekolah atas sebagai remaja pertengahan. Nah, masa SMA yang memiliki rentan usia 15-18 tahun bisa dikatakan merupakan masa peralihan seseorang dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, atau yang lebih sering kita kenal dengan istilah masa remaja. Masa remaja merupakan suatu tahap transisi menuju ke status yang lebih tinggi, yaitu status sebagai orang dewasa. Berdasarkan teori perkembangan, masa remaja adalah masa saat terjadinya perubahan yang cepat, termasuk perubahan fundamental dalam aspek kognitif, emosi, sosial, dan pencapaian. Pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri siswa SMA sebagai remaja pertengahan. Ada 4 ciri-ciri siswa SMA sebagai remaja pertengahan. Yang pertama yaitu masa remaja sebagai periode peralihan. Pada masa ini, pengalaman masa lalu remaja mempengaruhi apa yang terjadi saat ini dan yang akan datang. Selain itu, makin sukarnya tugas remaja untuk mempelajari tanggung jawab dalam masa dewasa. Yang kedua yaitu masa remaja sebagai periode perubahan. Pada masa ini, remaja menghadapi masalah baru yang lebih banyak dan lebih sulit diselesaikan dibandingkan masalah yang sebelumnya pernah dialami. Selain itu, remaja juga memiliki sikap yang ambivalen, di mana di satu sisi remaja ingin mendapatkan kebebasan, sedangkan di sisi lain ada ketakutan untuk bertanggung jawab akan akibatnya. Mereka juga meragukan kemampuan mereka untuk mengatasi tanggung jawab tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu masa remaja sebagai usia yang bermasalah. Nah, pada masa ini mereka merasa mandiri, ingin menyelesaikan masalahnya sendiri dan menolak bantuan dari orang lain, terutama dari orang tua dan guru-guru mereka. Padahal sebenarnya sebagian besar dari mereka tidak memiliki pengalaman dalam mengatasi masalah, karena sepanjang masa kanak-kanak, orang tua dan guru-guru selalu terlibat dalam mengatasi masalah mereka. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan. Pada masa ini, konsep diri remaja negatif. Mereka merasa diri mereka tidak rapih, tidak bisa percaya diri, cenderung merusak, dan berperilaku merusak. Pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana peserta didik anak usia sekolah atas dalam menentukan jati dirinya. Remaja sangat rentan terkena pengaruh dari lingkungan sosial, terutama dari pergaulan teman seusianya ketika mencari jati diri. Nah, masa remaja merupakan masa untuk memperlihatkan eksistensi diri mereka. Ada yang melakukan hal positif dan ada juga yang melakukan hal negatif untuk mendapatkan pengakuan di tengah masyarakat. Contoh hal positif yang biasa mereka lakukan yaitu menjadi remaja masjid. Nah, adapun contoh hal negatif yang mereka lakukan yaitu mengikuti tawuran dan meminum minuman alkohol. Selanjutnya yaitu perilaku remaja ketika sedang mencari jati dirinya. Ada 4, yaitu yang pertama menjadi berontak. Ketika mencari jati diri, remaja biasanya akan menjadi pemberontak dan seringkali melanggar aturan yang ada, hanya untuk menunjukkan bahwa mereka sudah bisa memisahkan diri dari orang tua dan bahwa mereka sudah mampu untuk mengambil keputusan sendiri. Yang kedua yaitu memiliki idola atau selebritas panutan. Maksudnya yaitu remaja yang sedang mencari jati diri mereka biasanya memiliki sosok yang menjadi panutan, seperti selebritas yang mereka idolakan. Remaja akan mengikuti apa yang dilakukan dan menjadi kebiasaan idola mereka, sehingga mereka
menjadi kehilangan identitas mereka dan lebih meniru identitas dari idola mereka. Mereka melakukan percobaan dengan meniru idola mereka dengan tujuan mencoba mencari identitas diri mereka. Yang ketiga yaitu memakai simbol status. Remaja akan menggunakan benda-benda atau aksesoris, bahkan pakaian yang menurut mereka hal tersebut akan menjadi simbol atau ciri khas dari diri mereka. Benda-benda atau aksesoris dan juga pakaian yang mereka gunakan benar-benar penting untuk mempertahankan harga diri mereka. Selanjutnya yaitu yang keempat, melakukan perilaku yang negatif. Tidak sedikit remaja yang sedang mencari jati diri justru melakukan tindakan-tindakan yang negatif dan salah dikarenakan anggapan mereka bahwa melakukan tindakan yang negatif dan salah akan membuat mereka terlihat lebih dewasa. Selanjutnya yaitu perkembangan intelektual peserta didik usia sekolah atas. Intelektual merupakan kecerdasan sebagai sistem persepsi, proses berpikir, kemampuan kekompakan, kemampuan menilai, kemampuan berpikir, dan kemampuan berpikir atau nalar. Piaget membagi menjadi 4 tahap perkembangan intelektual. Yang pertama yaitu tahap sensori motoris. Karakteristik yang menonjol pada tahap sensori motoris ini ditandai dengan segala tindakan bersifat naluriah. Aktivitas pengalaman didasarkan terutama pada pengalaman indera. Individu baru mampu melihat dan merasapi pengalaman, tetapi belum mampu untuk mengategorikan pengalaman. Yang kedua yaitu tahap praoperasional. Adapun karakteristik yang menonjol pada tahap praoperasional ini yaitu individu telah terhubung dan mengubah informasi yang berbeda. Individu telah mampu mengemukakan alasan-alasan dalam menyatakan ide-ide. Individu juga telah memahami adanya hubungan sebab akibat dan peristiwa penting, meskipun alasan hubungan tersebut sebab akibat tidak baik. Yang terakhir yaitu cara berpikir egosentris ditandai dengan sikap. Selanjutnya yaitu tahap operasional konkret. Karakteristik menonjol pada tahap operasional konkret ini yaitu segala sesuatu dipahami sebagaimana kenyataan yang dialami. Selanjutnya yaitu tahap operasional formal. Adapun karakteristik yang menonjol pada tahap operasional formal ini ditandai dengan individu dapat memperoleh wawasan tentang penyebabnya dan dapat menggunakan abstrak. Individu mulai dapat berpikir logis dan objektif, dan individu juga mulai mampu memecahkan masalah mental. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual anak SMA. Ada 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektualnya, yaitu yang pertama yaitu faktor hereditas. Semenjak dalam kandungan, anak-anak memiliki perilaku yang menentukan kemampuan mereka dalam aktivitas intelektual. Anak membawa kesempatan apakah ini akan menjadi kemampuan untuk berpikir sama seperti normal, lebih dari normal, atau kurang dari normal. Namun, kapasitas ini tidak akan tumbuh atau terwujud sepenuhnya jika lingkungan tidak memungkinkan untuk dikembangkan. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Ada 2 unsur yaitu keluarga. Intervensi utama yang dilakukan oleh keluarga atau orang tua adalah dengan memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga anak memiliki banyak informasi yang menjadi sarana berpikir anak. Yang kedua yaitu sekolah. Sekolah adalah lembaga formal yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan intelektual anak-anak, menciptakan hubungan atau relasi yang erat dengan siswa, memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan para profesional dan ahli di berbagai bidang ilmu, ideal untuk perkembangan intelektual anak. Dan pembahasan yang terakhir yaitu munculnya kecemasan pada siswa SMA. Kecemasan merupakan gejala emosi yang memberikan perasaan
tidak nyaman, rasa takut, rasa khawatir, rasa gelisah, rasa tidak menyenangkan akan sesuatu yang akan terjadi, yang dirasa mengancam, yang dapat ditimbulkan dari lingkungan atau keadaan yang tidak kondusif, dan menimbulkan perasaan yang tertekan, yang dapat menghambat seseorang untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Kecemasan merupakan gangguan psikologi yang bersifat wajar yang dapat timbul dan terjadi di mana dan kapanpun. Kecemasan akan muncul ketika siswa merasa tidak siap mental dan tidak dapat mengontrol emosinya pada saat menghadapi suatu persoalan dalam lingkungan yang tidak kondusif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.